Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di malam hari ini saya akan mencoba membawakan tausiah dengan tema rahmatan lil alamin. Agama Islam turun ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Dan kitalah kaum muslimin yang bertindak sebagai duta-dutanya, sehingga semua orang bisa merasakan, bisa melihat turunnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan bagaimana caranya kita menjadi duta Islam sebagai kaum muslimin yang mencerminkan rahmatan lil alamin? Ada banyak caranya. Kita lihat rukun Islam. Selama rukun Islam ini kita jalankan sebagaimana mestinya, bakal menjadi rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena menurut hadis At-Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Kita lihat rukun Islam. Saat kita memproklamirkan diri kita sebagai orang Islam dan bersyahadat, kewajiban kita mempunyai 4 di antaranya yang wajib kita lakukan. Dan ingat, semua ibadah yang kita lakukan mempunyai 2 dimensi. Ada dimensi personal atau individual, dan ada dimensi sosial. 4 di antaranya adalah, yakni rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat sebegitu pentingnya, sehingga perintahnya itu tidak melalui perantara. Bahkan Nabi diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke arsy-Nya untuk menerima perintah sholat. Bahkan di Al-Quran, di surat kedua Al-Baqarah, sudah diperintahkan kita untuk mendirikan sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan sama sekali yang bisa menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Semua orang yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat
Jadi kalau Anda percaya dengan Al-Quran, kalau Anda tidak sholat, berarti Anda tidak percaya dengan Al-Quran. Maka kamu tidak akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Dan apa dimensi personal dari sholat? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Itu kita akan mendapatkan pertolongan. Penolong kita di segala suasana, sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan apa dimensi sosial dari sholat itu? Kita lihat Al-Ankabut. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kalau kita mendirikan sholat, kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Gak bakal keji sama tetangga, gak bakal keji sama saudara, dan gak bakal keji sama semua orang. Bukankah itu kesolehan sosial? Bukankah itu rahmatan lil alamin? Kita lihat yang ketiga, yaitu zakat. Ada perintah sholat dan perintah zakat yang beriringan dalam Al-Quran, yang selalu dikaitkan, selalu bergandeng. Kalau tidak salah ada 27 ayat. Di antaranya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Zakat adalah satu-satunya ibadah yang dipaksa. Disebut dalam At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi bukan kita yang mempunyai harta itu. Ada hak orang lain yang atas harta kita miliki. Karena itu, untuk mensucikan dan membersihkan harta kita. Dan apa keuntungan bagi kita, sudah kita ketahui. Setiap yang engkau sedekahkan itu bagikan sebuah bulir yang bertangkai 7 dan berbuah 100. Bahkan wasi'un alim, tak terhitung. Kalau kita ikhlas melakukannya, semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita menerima. Dan itu dimensi sosial dari zakat, sudah kita ketahui. Yang keempat, puasa. Dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk orang yang bertakwa. Apa keuntungan buat kita kalau kita bertakwa? Lihat At-Tolak ayat 2. Wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, kita dapat persoalan sebesar apapun, pasti ada jalan keluarnya. Bukan cuma itu saja, kita dijanjikan rezeki yang tak terduga, yang kita tidak duga dari mana arahnya. Itu buat kita.
Dan dimensi sosial dari puasa itu apa? Kita lihat dari larangan-larangan yang harus kita jauhi selama berpuasa. Itu adalah dimensi sosial. Di antaranya kita gak boleh ngebohong, gak boleh ngegosip, gak boleh adu domba, tidak boleh lihat lawan jenis dengan syahwat, dan tidak boleh sumpah palsu, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kita melakukannya, insya Allah aman lingkungan kita. Kita nggak bohongin orang, kita nggak ngegosip, kita nggak ngadu domba, dan nggak sumpah palsu sehingga orang nggak menjadi tersangka misalnya. Dan banyak lagi. Itu dimensi sosial dari puasa. Yang terakhir yaitu haji. Haji itu gabungan dari semua ibadah, karena di situ ada ibadah harta, ibadah fisik, dan ibadah jiwa. Ibadah fisik, kita memang harus kuat dan kita sudah dilatih dengan gerakan-gerakan sholat yang kalau diteliti secara ilmiah ternyata banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Ibadah harta kita sudah dilatih dengan zakat, dan ibadah jiwa kita dilatih dengan puasa, yaitu sabar. Dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, tidak ada balasan selain balasan surga. Haji jelas-jelas balasannya adalah surga. Dan dimensi sosial dari haji itu sendiri terasa saat kita begitu pulang dari umroh atau dari haji, waktu kita mabrur. Kalau haji kita mabrur, sholat kita menjadi bagus, zakat kita menjadi bagus, puasa kita menjadi bagus, dan apapun tindakan kita menjadi lebih bagus. Itulah dimensi sosial dari haji. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.